Corak kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia pada masa praaksara Indonesia. Masa praaksara atau prasejarah merupakan kurun waktu atau zaman pada saat manusia belum mengenal tulisan atau huruf. Praaksara disebut juga zaman nirleka, yaitu zaman tidak ada tulisan. Setelah manusia mengenal tulisan, maka disebut zaman sejarah. Berakhirnya zaman prasejarah, setiap bangsa berbeda-beda berdasarkan perkembangan setiap bangsa tersebut serta informasi yang masuk ke bangsa itu. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau budaya paleolitik. Zaman ini disebut zaman batu tua atau paleolitikum, yang berarti dari bahasa Yunani palaios yang berarti purba dan pitos yang berarti batu. Masa ini diperkirakan terjadi antara munculnya manusia purba pertama sampai sekitar 12.000 tahun yang lalu atau kala Pleistosen. Manusia purba yang hidup pada masa ini diyakini tersebar di berbagai tempat di muka bumi. Adanya temuan telulang belulang manusia purba seperti Homo erectus di berbagai tempat di dunia menegaskan keberadaan mereka. Untuk karakteristik fisik manusia purba sendiri, di Nusantara terdiri dari 3 ciri, dan ini ditemukan oleh Du Bois pada tahun 1891 Masehi, yaitu 1. Meganthropus yang memiliki ciri tulang pipi tebal, otot kunyah kuat, tonjolan kening mencolok, tonjolan belakang tajam, tidak memiliki dagu, perawakan tegap, dan juga memakan jenis tumbuhan. Fosil manusia jenis ini diperkirakan hidup pada 1,9 juta tahun yang lalu. 2. Pithecanthropus yang memiliki ciri tinggi badan antara 165 sampai 180 cm dengan tubuh tegap tapi tidak setegap Meganthropus. Alat-alat pengunyahnya pun tidak sekuat Meganthropus. Memiliki geraham besar, rahang kuat, tonjolan kening tebal, tonjolan belakang kepala nyata, dagu belum ada, hidung lebar. Perkembangan otaknya pun belum menyamai Homo, dan juga isi tengkoraknya antara 750 sampai 1300 cc. Fosil ini ditemukan di daerah Mojokerto oleh G.H.R. von Koningswald pada tahun 1936 Masehi. Dan yang ketiga adalah Homo. Homo sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu Homo wajakensis, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Di Nusantara pun terdapat temuan Homo sapiens yang memiliki ciri lebih progresif daripada Pithecanthropus. Isi tengkoraknya sekitar 1000 sampai 2000 cc dengan nilai rata-rata 1350 sampai 1450 cc. Badannya pun tinggi, antara 130 sampai 210 cm, serta berat badannya antara 30 sampai 150 kg. Sementara itu, fosil Homo wajakensis pertama ditemukan di Capu Darat, Tulungagung oleh B. D. van Rietschoten pada tahun 1889. Fosil ini digolongkan sebagai Homo sapiens. Kemudian, ada juga fosil Homo soloensis yang ditemukan di Ngandong Blora oleh Terhier, W. F. F. Alpenort, dan von Koningswald pada tahun 1931 sampai 1933. Jenis ini diperkirakan hidup sekitar 900 sampai 300 tahun yang lalu dan memiliki ciri-ciri volume otak antara 1000 sampai 1200 cc. Tinggi badan antara 130 sampai 210 cm. Otot tengkuk mengalami penyusutan, muka tidak menonjol ke depan, berdiri tegak dan berjalan lebih sempurna.
Selanjutnya adalah Homo florensis atau manusia flore yang ditemukan di liang Bua pada tahun 2001. Usia fosil ini diperkirakan berasal dari 94.000 sampai 13.000 tahun yang lalu. Kehidupan sosial ekonomis pada masa Paleolitik. Makanan manusia purba pada masa ini bergantung sepenuhnya pada alam dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Berburu hewan menjadi aktivitas pokok untuk bertahan hidup. Kehidupan manusia purba Indonesia pada masa ini, sejak Pithecanthropus sampai Homo sapiens, bersifat nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain mengikuti gerak binatang buruan serta sumber air. Pada masa ini, interaksi antara anggota kelompok saat berburu menimbulkan sistem komunikasi dalam bentuk bunyi mulut, yakni dalam bentuk kata-kata atau gerakan badan yang sederhana. Kebutuhan hidupnya pun dipenuhi dengan cara berburu, menangkap ikan, dan mengumpulkan bahan makanan yang diperoleh langsung dari alam. Hasil budaya. Untuk hasil budaya pada masa ini, ditemukan beberapa jenis alat yang diperkirakan untuk digunakan ketika berburu maupun mengumpulkan makanan. Alat-alat tersebut antara lain: 1. Kapak perimbas. Kapak perimbas adalah sejenis kapak yang digenggam dan berbentuk masif. Teknik pembuatannya pada umumnya masih kasar dan tidak mengalami perubahan dalam waktu perkembangan yang panjang. Yang kedua adalah alat serpi. Alat ini digunakan oleh manusia purba untuk menusuk, memotong, dan melubangi kulit binatang, dan terbentuk dari batu. Diperkirakan alat ini merupakan serpihan-serpihan dari batu yang dibuat sebagai kapak genggam. Dan yang ketiga adalah alat tulang. Merupakan teknologi manusia purba yang dipergunakan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan yang terbuat dari tanduk, serpih, dan batu-batu bundar. Bentuk kepercayaan awal. Selama bertempat tinggal di gua-gua, mereka mulai mengenal tradisi melukis di dinding gua. Lukisan yang terkait dengan sistem kepercayaan awal banyak terlihat di gua-gua di Sulawesi Selatan dan Papua. Lukisan tangan dengan latar belakang cat merah di Gua Leang-Leang atau Sulawesi Selatan, misalnya, diyakini sebagai simbol kekuatan atau lambang kekuatan pelindung terhadap gangguan roh-roh jahat. Cap-cap tangan yang jarinya tidak lengkap diperkirakan merupakan ungkapan berduka atau berkabung. Sedangkan menurut etnoarkeolog H.R. van Heckeren, cap tangan menggambarkan suatu perjalanan dari arwah mereka yang telah meninggal yang sedang meraba-raba menuju alam arwah. Menurut Robert dan Gallis, lukisan-lukisan gua bertalian dengan upacara-upacara penghormatan nenek moyang, upacara kesuburan, inisiasi, dan untuk keperluan dukun, untuk meminta hujan dan kesuburan atau memperingati suatu kejadian yang penting. Sejarah zaman Neolitikum. Kira-kira pada 1500 tahun yang lalu, manusia sudah mulai memasuki zaman di mana mengalami berbagai bentuk perubahan dari masa yang sebelumnya. Karena mereka sudah mempunyai tempat tinggal yang sifatnya menetap dan melakukan kegiatan bercocok tanam. Di dalam masa ini, cara bertahan hidup yang dipakai oleh masyarakat sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yang awalnya menerapkan sistem food catering berubah jadi food producting yang terdiri dari bercocok tanam dan memelihara hewan ternak. Di masa inilah manusia sudah mempunyai tempat tinggal berupa rumah panggung yang sifatnya permanen untuk melindungi diri mereka dari perubahan cuaca dan serangan dari binatang buas. Ciri-ciri zaman Neolitikum. Ada beberapa ciri-ciri yang menggambarkan perkembangan di masa Neolitik yang bisa membedakannya dengan zaman yang sebelumnya, yaitu 1. Sudah mempunyai hunian yang sifatnya permanen.
kemudian sistem food gathering berubah menjadi food producting, melakukan kegiatan bercocok tanam dan juga memelihara hewan ternak. Sudah memakai pakaian yang dibuat dari kulit kayu dan juga hewan. Sudah adanya kepercayaan animisme dan dinamisme. Berbagai macam peralatan yang dipakai pun sudah mulai dihaluskan dengan cara diasah seperti kapak, persegi, dan lonjong. Adanya perhiasan yang dihasilkan dari sampah kulit kerang, terakota, dan juga batu. Masih dilaksanakannya kegiatan berburu hewan liar. Ciri-ciri pada masa perundagian. Ciri-ciri pada masa perundagian yang perlu diketahui diantaranya yaitu kepercayaan yang mereka anut adalah kepercayaan animisme dinamisme. Tempat mereka tinggal di daerah pegunungan atau daerah dataran rendah. Yang ketiga, sudah mahir atau bisa dalam teknik bersawah yang baik dalam sistem pengaturan air. Berkemampuan dalam membentuk suatu kelompok kerja dalam bidang pertukangan. Berkemampuan dalam membuat berbagai perkakas dari logam. Dan sudah menganut suatu keyakinan dan melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang yang terbuat dari batu-batu besar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.